Gini loh, harga barang, harga-harga kebutuhan bahan pokok itu tuh salah satu harga termahalnya kan gara-gara logistiknya gitu loh, gara-gara transportasinya. Senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini saya pengen ngebahas sesuatu yang cukup keras ya, yaitu apakah hari ini adalah kiamat untuk Pertamina dan juga bahkan untuk Tesla. Mari kita bahas. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena jelas bahan bakar yang ada sekarang ini tidak efisien. Begitu banyak pengeluaran yang kita keluarkan hanya karena biaya transportasi yang mahal. Kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyesuaikan harga bahan bakar dan harga minyak dunia yang saat ini sudah hampir menembus level 110 dolar Amerika Serikat per barel. Apakah Pertamina selama berkuasa setelah sekian lama sudah banyak memberikan manfaat buat negara? Pasti banyak manfaatnya. Tapi juga Pertamina boleh dibilang sejak dulu juga ada terlalu banyak kasus-kasusnya. Misalnya seperti harga BBM tidak merata. Misalnya dulu di Papua harga BBM bisa sangat mahal. Dan kasus petrol yang dibongkar oleh KPK di tahun 2019. Itu mereka bisa menguasai kontrak 250 triliun hanya dalam waktu 3 tahun. Luar biasa banget. Artinya korupsinya gede banget. Nah, sekarang Pertamina sudah dikuasai oleh orang-orang yang jauh lebih baik. Dikuasai oleh Bu Nike, lalu komisarisnya ada Pak Ahok. Apakah sekarang Pertamina berubah jauh lebih besar? Pertamina yang baru sekarang misalnya harga Pertalite-nya sudah jauh lebih merata ya, ada satu harga di seluruh Indonesia. Lalu ada B30 ya, misalnya diesel ya, mesin solar sekarang sudah bisa dicampur dengan minyak sawit. Lalu mereka juga misalnya mengurangi impor LPG dengan cara batu bara digasifikasi. Lalu mereka mendirikan SPKLU. Tapi pertanyaannya cukup atau tidak inovasi mereka ini untuk mengatasi masalah-masalah besar yang kita hadapi seperti sekarang. Gini loh, harga barang, harga-harga kebutuhan bahan pokok itu tuh salah satu harga termahalnya kan gara-gara logistiknya gitu loh, gara-gara transportasinya. Dan biaya terbesarnya ini adalah satu buah masalah besar yang kita hadapin sehari-hari dan kita harus dapat solusinya. Nah, ada dua solusi besar yang ditawarkan. Yang pertama, Toyota menawarkan hidrogen. Oke, yang kedua Elon Musk menawarkan kendaraan listrik. Apakah solusi dari Toyota ini kira-kira akan bermanfaat untuk kita? Mari kita bahas tentang hidrogen yang terlebih dahulu. Hidrogen ini kurang lebih masih sama seperti BBM yang ada sekarang ya. Jadi mesinnya itu tuh masih mesin mobil yang kompleks dan tapi bedanya adalah hidrogen. Jadi yang dibakar bukan lagi adalah bensin, bukan lagi solar, tapi yang dibakar adalah hidrogen. Gas buangannya lebih bagus. Apakah ini menyelesaikan masalah? Iya, dia menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah apa? Yang salah satu yang terbesar yang diselesaikan adalah masalah iklim. Yaitu iklim kita jauh lebih baik ya. Maksudnya semoga efek gas kaca kita semakin berkurang, suhu di bumi juga bisa turun ya. Nah, itu adalah satu masalah yang diatasi sama mereka. Tapi saya tidak melihat ada masalah lain yang banyak yang diatasi. Tapi Toyota ngotot bahwa hidrogen ini bisa menjadi masa depan. Sekarang kalau misalnya pandangan jujur saya gitu ya, apakah Toyota memang benar-benar bisa percaya bahwa ini bisa menjadi masa depan? Saya sendiri tidak yakin bahwa seluruh orang di Toyota itu setuju bahwa mesin hidrogen itu adalah masa depan. Kenapa? Karena sebenarnya alasan mereka ngotot di mobil hybrid mereka atau mobil hidrogen mereka adalah mereka bilang begini, sekarang karyawan kami itu sudah terlalu banyak. Kalau misalnya kita harus berubah ke mesin mobil listrik yang jauh lebih simpel, itu tuh nanti karyawan kami akan banyak yang dipecat. Nah, ini menjadi sesuatu yang rasanya kok tidak masuk akal ya. Sesuatu yang rasanya, come on, ini adalah manajemenmu yang harus kamu ubah. Ini cuma sekedar menutupi dosa lama yang nanti sudah pasti tidak akan bisa bertahan lama. Solusinya tidak bagus. Karena dengan hidrogen pun modelnya itu masih model lama. Artinya masih harus ada tangki besar-besar, harus ada refinery, harus ada truk pengangkutnya gitu ya. Dan kita yang masyarakat biasa, kita masih harus ngantri, kita masih harus tergantung sama pemerintah yang menyediakan suplai hidrogen. Harga hidrogen nanti mungkin bisa dikatrol misalnya sama mafia-mafia sehingga harganya bisa naik turun. Mungkin juga pemerintah masih harus banyak subsidi. Ada begitu banyak masalah besar yang terjadi di sini gitu ya. Nah, itu makanya mari kita lihat apakah solusi yang ditawarkan oleh Elon Musk, yaitu mobil listrik itu tuh bisa jauh lebih bagus. Jelas mobil listrik jauh lebih gampang. Kita tidak perlu lagi bergantung misalnya sama harus ada mobil tangki yang membawa, tidak perlu lagi ngantri di SPBU gitu ya. Kita bisa langsung colok doang dari rumah dan listriknya pun bisa dari clean energy. Jauh lebih gampang. Nah, solusi ini nampaknya adalah solusi yang jauh lebih disukai oleh pabrik-pabrik mobil di seluruh dunia. Bahkan saking disukainya, kita kalau misalnya kita lihat kapitalisasi pasar Tesla, itu jauh mengalahkan yang lain-lain. Jadi gini, kapitalisasi Toyota, tambah Volkswagen, tambah BYD, tambah mobil-mobil yang lain, tambah GM yang lain-lain, itu tuh
masih kalah dengan kapitalisasi Tesla sendiri. Bahkan orang sangat menyukai mobil Tesla, sampai-sampai harga second-nya pun bagus. Harga second setelah 3 tahun itu paling-paling cuma turun sekitar 10%. Kalau bisa dibandingin sama mobil Mercy, BMW, mobil-mobil yang lain, itu harganya bisa turun sampai setengahnya setelah 3 tahun. Nah, tapi sekarang mari kita bahas, apakah memang benar-benar ini adalah solusi yang dibutuhkan? Apakah listrik ini adalah benar-benar solusi masa depan? Atau jangan-jangan listrik ini pun bukan solusi yang sebenarnya, bukan solusi yang bagus? Kalau misalnya kita bahas tentang BBM gitu ya, kita bahas dengan tiga-tiganya, BBM, hidrogen, sama listrik. Kita ngomong tentang kelemahannya masing-masing. BBM jelas tidak bisa diperbarui. Dia dirty energy, makin lama bikin bumi tambah panas. Jelas mesinnya juga ada efisien, proses distribusinya juga ada efisien sama sekali. Kalau misalnya kita ngomong sama hidrogen, kurang lebih sama, harus ada refinery, distribusinya mahal, mesin mobilnya juga masih kompleks gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang kelemahan dari mesin listrik ya, ada nggak kelemahan dari mobil listrik? Memang sekarang mobil listrik bagusnya itu sekarang bisa pakai clean energy, artinya listrik itu kan bisa datang dari panas bumi, dari air, dari yang lain-lain. Tapi ada masalah besar. Masalahnya apa? Baterainya. Baterainya itu tuh mahal. Jadi kalau misalnya tanya, kenapa mobil Tesla itu mahal? Kan mobilnya jauh lebih simpel. Baterainya mahal, coy. Oke? Jadi lebih dari setengah harga mobil itu adalah harga baterainya. Dan baterai ini menjadi masalah besar. Indonesia memang adalah produsen nikel terbesar sedunia. Tapi lama-kelamaan ini kan bisa habis. Bahan baku pembuatnya ini bisa habis. Dan kalau misalnya bahan baku pembuatnya bisa habis, artinya nanti bisa jadi ada sebagian orang yang bisa punya mobil listrik, ada sebagian orang lagi yang tidak bisa punya mobil listrik. Betul toh? Kurang lebih kan jadi seperti itu. Nah, ini nanti yang menjadi masalahnya. Nah, itu makanya sekarang ada satu buah solusi yang menarik yang bahkan datang dari Indonesia, diciptakan oleh Pak Arianto Misal. Ini manusia luar biasa yang bahkan SMA pun tidak lulus. Jadi sertifikat SMA aja enggak punya. Katanya ketika sedang mau ujian, kalau tidak salah dia nggak dapat sertifikatnya, dia nggak hadir, jadi dia bahkan nggak lulus SMA. Tapi dia membuat penemuan-penemuan yang luar biasa. Salah satu penemuannya namanya adalah Nikuba. Nikuba ini adalah satu buah mesin yang dipasang di sepeda motor, baru di sepeda motor sekarang ya, di mana mesinnya ini bisa mengubah air menjadi tenaga hidrogen, sehingga bahan buangannya ini cuma oksigen saja, cuma air saja. Dia kan kalau dihidupin pertama biasanya kan ada asap bensin kayak gitu, kebakaran ya. Motor bensin ya? Iya, kalau pakai bensin. Ini nggak ada. Lebih bersih. Lebih bersih. Bahan bakar hidrogen. Ya. Dan ini Nah, ini menarik. Artinya kita tidak perlu lagi ngantri lama-lama ke SPBU, karena SPBU-nya tuh ada di mesin kita sendiri, di motor kita sendiri. Jadi bahan bakarnya apa? Yang kita butuhkan cuma air bersih saja, air bersih, air baku ya. Jadi misalnya air dari hasil reverse osmosis seperti itu, atau hasil air yang memang benar-benar bersih gitu ya. Dan saking bagusnya mesin ini, mesinnya juga hemat. 1 liter kalau tidak salah saya itu bisa dipakai sampai 450 km jarak tempuhnya. Itu saya coba pakai Mio dari Cirebon ini Lemabang sampai ke Semarang Tugu Muda, balik lagi. berapa kilo berarti kira-kira? Itu kurang lebih 450. 450 ya. Pas persis ngisi ini penuh semua. Jadi 1 liter kurang lebih. Luar biasa banget. Bandingin sama mobil misalnya, 1 liter cuma anggaplah 12 kilo, 20 kilo. Misalnya dianggap sama motor yang sekarang pun, anggap 1 liter bisa 50 kilo. Dibandingin sama ini 1 liter bisa 450 kilo. Luar biasa banget. Hematnya luar biasa banget. Dan gas buangannya juga cuma air. Artinya apa? Artinya masalah ada banyak yang terselesaikan. Ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Dan menurut saya ini adalah solusi yang sangat bagus. Dan kalau seandainya Nikuba ini nanti terbukti bahwa dia benar-benar bisa berhasil, dan sekarang memang sudah sedang diuji coba ya, dicoba oleh Korem atau Kodam ya, Kodam Siliwangi, tolong dikoreksi. Dan ini mereka sudah dipasangin di sekitar 31 unit ya, unit motor, dan ini berjalan dengan baik. Kita doakan semoga ini bisa berjalan dengan baik dan ini nanti bisa menjadi masa depan kita. Nah, untuk Pertamina, saran saya apa? Saran saya adalah berubah dari sekarang sebelum bisa punah nantinya. Anda bisa memakai 2 cara. Yang pertama, Anda bisa support SPKLU misalnya. Yang kedua, Anda bisa support juga untuk Nikuba. Kalau kata Profesor Jim Collins, jangan langsung jor-joran ya, tapi tes kecil dulu. Kasih dana kecil dulu, coba tes dulu. Apakah ini arah yang tepat? Apakah ini adalah arah yang cocok? Kalau memang ini nanti menjadi arah yang baik, maka Pertamina sudah jelas harus berubah banyak. Entah misalnya kita nanti akan menemukan teknologi baterai yang jauh lebih bagus, atau misalnya kita akan bisa memakai mesin Nikuba dan ini nanti bisa dipakai
dipakai di seluruh dunia. Tapi yang jelas Pertamina harus bisa menjadi pemain besar, Pertamina harus bisa memimpin negara, dan Pertamina harus berubah. Anda setuju nggak? Kalau misalnya Anda setuju, tulis di komen. Kalau Anda tidak setuju, tulis juga di komen bagaimana pendapat Anda. Saya juga pengen dengar. Saya Hendrik Ronald, semoga video ini bermanfaat. Salam dahsyat buat Anda. Dan langsung mesin ini bisa mengubah dari air saja menjadi bahan bakar hidrogen. Ini sudah dites oleh Kodam atau Korem Siliwangi. Ya. Oke.